Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. BDW? Hebat. BDW? Kuat. BDW? Mantap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Sebelum memulai aktivitas, nanti akan saya cek absennya. Yang pertama adalah segala pujian yang milik Allah SWT. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan yang baik ini pula kita masih bisa dipertemukan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita jalankan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul kiamat. Oke, sebelum kita memulai nanti akan ada pembelajaran. Kita lanjutkan dengan sistem pencatatan persediaan. Saya absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Nurul sama? Terus? Kenapa? Sakit. Udah berapa lama? Baru hari ini. Jumat masuk Jumat. Masuk. Ada lagi yang lain? Ada suratnya ya? Ini ya suratnya. Nesta. Terus Mevalia sama Nurul ya. Oke. Sambil sedikit ya biar saya absen. Afni mana Afni? Belum bisa tuh. Salah ya? Ternyata saya yang salah. Hai. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Kelas berapa ini? 12 BDP 2 Dina. Dina Tri, nanti nomor 2 ya, Dina ya. Nomor 3. Pelin, pakai P bukan V ya. P apa V? Oh F, Pelin ya. Ican, mana Ican? Halo Chan. Nada, Ucu. Ica, ya Ica. Ica di dinding, oh salah, itu Cica kan. Nada, Ucu Sofia. Hadir ya. Indriana, Nur Kasana. Intan, Kaisar. Penyanyi dangdut nih yang joget. Cukup. Kereta berhenti. Iya enggak? Oh enggak ya, ternyata. Jihan Karimah. Oke. Kurnia Asih, kayak filmnya. Kun jadilah kamu. Ternyata langsung jadi ya, langsung jadi asik ya. Lela Istiqomah. Lela, syalalala gitu ya. Barsanda. Oke. Mevalia. Sakti. Muhammad Irfan. Idolanya lah ya, idola di kelasmu ya. Naila, Syafa. Hadir. Nasa nggak ada ya? Nasa hadir. Oh. Nesta. Sakit. Novita Sari mana? Oh ya, Novita Sari. Dulu juga penyanyi dangdut ya Novita Sari ya? Oh kan ya. Malam minggu siapa sih ya? Ketuk pintu ya. Oh nggak tahu ya? Nggak ada yang datang makanya nggak tahu ya. Nur Azizah. Nurul nggak ada. Okta mana Okta? Yang lainnya bulan Desember ya Okta ya. Oh salah ya. Puri Nur Aisyah. Rekan Erliga. Rekan Putak Kubariga si nomor pertama gitu ya. Mantap, jadi anaknya alun-alun gitu.
Regita Cahyaningrum. Siap. Rizka. Rizna. Rizky Afandi. Rosalia Syifa Fauzia. Septiani Siska. Oke. Tania Cahya Permata. Triadi hadir. Kita Nur Ramadan ya. Jadi lahirnya di bulan Ramadan. Bulan Krismas. Oh. Yustia. Sabrina. Yang terakhir Sabrina. Ada lagi? Oh, sudah semua ya. Oke. Sebelumnya kayaknya saya udah pernah putar tapi nggak apa-apa biar kalian lebih ini lagi. Oke, sebelum kita memulai, coba dengarkan yang berikut ini atau saksikan ya. Kalau dengarkan radio banget. Di radio nggak ada sekarang ya, di televisi ya. Ini udah pernah kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Tangannya di atas. Oh salah. Ada apa? Barangnya, barang dan jasa. Ada lagi yang pojok? Apa? Mesin. Sebelah sana? Ada apa lagi? Tadi? Ada pegawai. Irfan? Ada saja katanya. Ya, gak apa-apa. Ada kamu gitu ya. Irfan lalu salah tingkah, mukanya memerah gitu kan. Selamat uji mental ya. Rekan ada apa Rekan? Ada lagi? Ada apa kamu nyeriupnya sama Uji? Hah? Udah semua? Masa sih? Ada orangnya. Terus ada barang udah, ada aktivitas sudah. Terus? Rak penyimpanan ada lagi yang lain? Ada banyak ya? Gak ada bebeknya kan? Ya, itu aktivitasnya sudah ada banyak sekali, termasuk di situ adalah proses di dalam mengeluarkan dan memasukkan barang. Yang kita bahas tadi adalah sistem pencatatan berapa dan masa depo. Kebanyakan mungkin bukan makanan ya kalau yang kayak gini ya.
Makanya dia biasanya mau LIFO, mau FIFO mungkin nggak begitu berpengaruh sekali. Tetapi kalau yang disajikan atau yang dijual adalah makanan, sebaiknya pakainya FIFO, first in, first out. Masih ingat first in, first out? Nurul nggak masuk malah saya panggil. Siapa? Kenapa harus masuk pertama, dikeluarkan pertama kali? Biar tidak basi, tidak expired ya. Apalagi makanan cepat saji ya. Food gitu kan harus cepat dimakan ya. Kan kalian senang yang cepat, yang pedas, terus apalagi panas ya. Yang panas, terus yang enak. Yang enak yang murah pak ya. Ya kan? Kalian kan biasanya jam berapapun pesen. Wah, ngapain saya harus keluar rumah? Dari rumah aja datang sendiri gitu ya. Ternyata sekarang terbukti. Kalau dulu kan ya diundang, nggak diundang tapi datang, namanya jelangkung ya. Sekarang susu yang datang ya. Karena kalian pesan ya. Tiba-tiba lo, kok datang sendiri? Iya, sekarang kan zaman canggih. Ya, tinggal ngomong datang sendiri. Kebukti sekarang ini ya. Kalian dari rumah cukup tekan gadgetnya atau gadgetnya, tiba-tiba pesanannya datang ya. Dulu kan kalau nggak ke warung nggak bakalan bisa, betul nggak? Cuman ya memang kalau sudah jadi langganan masih mending, rasanya sudah ya nggak diragukan lagi lah ya. Kalau yang belum kan masih simpang siur. Emang jalan pak, siur nggak ketemu di jalannya. Artinya kalau belum pernah pesan kan masih agak ada ragu-ragu di dalam hatimu gitu ya. Ada keraguan yang menghantuinya gitu ya. Siapa tahu datangnya ternyata kasinan gitu ya. Tapi kalau yang dia memang udah dipercaya, misalnya sudah sangat luar biasa, biasanya ya selera sudah sesuai dengan kita ya. Yang menentukan selera rasa siapa? Diri kita, lidah kita gitu ya. Padahal kalau udah masuk sama aja ya. Oh ya sama aja. Sama-sama masuk gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum gitu ya. Kalian senang banget kalau belum ya. Oke, kemarin kita ini udah sampai ya. Udah belum? Udah di ruang bisnis. Ada yang belum dengar? Kemarin pada ngantuk semua soalnya ya. Iya. Karena kalian terpana melihat kucing. Si ngantuk ya. Ada gitu. Oke, kemarin kita juga sudah pernah menghitung yang namanya persediaan akhir ya, atau yang namanya HPP. Apa itu HPP? Hak penuh kita, bukan ya? Harga pokok penjualan. Ya, kalian kan biasanya bisnis, pasti nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Oke, apa sih gitu ya? Ternyata nanti ada yang namanya persediaan awal, ada pembelian, ada penjualan dan sebagainya. Ya, nanti baru ketemu. Ketemunya di mana? Di KUA, bukan ya? Ketemunya di perhitungannya gitu ya. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan lagi berdasarkan belum? Sistem pencatatan sekarang adalah metode rata. Boleh? Ada yang mau baca? Silakan keluarkan suara manismu. Yes. Ada yang mau baca? Rekan. Metode rata-rata berdasarkan sistem pencatatan perpetual adalah rata-rata bergerak moving average. Metode rata-rata bergerak biasanya dipandang objektif, konsisten dan tidak mudah melakukan manipulasi karena pada sistem perpetual pencatatan dilakukan setiap terjadinya transaksi dan metode ini memberikan biaya rata-rata periode berjalan atas dasar berkelanjutan. Nggak kelihatan tulisannya. Kamu minus ya? Minus berapa pak? Pak.
Minus berapa ya kan? Oh minus 2, kenapa kamu nggak pakai kacamata? Kalau kayak gini tulisannya itu bisa lihat, tapi kalau kayak gini Masih bisa gitu. Tapi kan udah 2, harusnya pakai ya. Jangan kayak saya juga udah minusnya 2,5. Kalau dari jauh agak burem-burem. Tapi kalau saya lihat duit kenapa jelas banget? Oh itu banyak tunggalnya wah gitu ya, banyak temennya wah gitu ya. Apalagi kalau uangnya warna merah, dibalik semuanya merah lagi, jadi Soekarno dan Sunggata ya, pasti kelihatannya. Ada yang nggak kelihatan kalau uang segitu? Ya. Metode rata-rata berdasarkan sistem pencatatan perpetual ya. Kalian kan bahasa Inggrisnya jago ya? Oh enggak salah maksudnya. Kalau kelas 12 nanti ada tes Viera ya? Oh, sudah lolos semua. Sekali langsung lolos kan berarti bagus ya. Ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Oke. Biasanya kalau tes Viera soalnya 200 ya? Oh 100. Habis Viera apa lagi? Habis Viera terus Noah gitu ya kan? Niji gitu ya. Atau Republik gitu ya. Oke. Nah, di dalam metode rata-rata bergerak biasanya dipandang objektif, jadi apa adanya. Karena kan memang kita saat beli nggak selamanya itu harganya sama ya, mungkin dalam bulan yang sama harganya bisa berbeda. Nah itu harus di rata-rata ya, di roto-roto kata orang Jawa ya, biar semuanya dapat bagian kan gitu ya. Oke, dapat gilirannya. Nah, secara objektif dan konsisten, tidak mudah melakukan manipulasi. Memang datanya sebenarnya sesuai dengan fisik, namanya juga ya perseptual dan sebagainya. Nanti kalau ada pembelian, ya dalam waktu mungkin 1 bulan, tetapi beberapa kali pembelian itu nanti di rata-rata ketemunya jadi berapa. Kalau 10 kali ya dibaginya 10, ya namanya average. Average itu artinya rata-rata. Ya kalau di sistem di komputer ada tanda yang seperti E dibalik ya, atau E beneran tapi modelnya seperti ini kan, jumlah nanti ada average-nya ya. Kemarin kan kalian sudah menghitung ya, nah seperti itu sum gitu kan. Kalau orang Jawa sum itu artinya patungan, sama juga ternyata ya, sum dijumlahkan, dipatungan, dipotong sesuai dengan orangnya gitu. Ya, berarti sebenarnya bahasa Jawa itu rata-rata juga sudah mengakomodir di bahasa asing seperti itu. Oke, dari rata-ratanya ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, metode ini tidak membandingkan biaya per unit paling akhir dengan pendapatan penjualan periode berjalan. Ya, silakan masuk. Oh, nggak ada ternyata angin. Ya, oke. Angin siapa? Angin lalu. Angin lalu. Oke, ini udah. Nah, di sini ya, kan biasanya nanti proses FIFO-LIFO itu berhubungan dengan yang namanya persediaan awal. Kalau persediaan awal pasti di pertama, pasti di awal, nggak mungkin di akhir. Contohnya misalkan kalau kalian nanti mau menghitung persediaan awal di bulan Oktober ini, berarti adalah persediaan akhir bulan September. Jadikan persediaan awal di bulan Oktober, ya kan? Nanti udah tinggal ambil dari laporan di bulan September. Oke. Kemudian di situ ada pembeliannya berapa dan sebagainya, baik pembelian yang dilakukan secara tunai maupun pembelian yang dilakukan secara kredit. Ya, nggak ngaruh kan? Kalau di sini tetap dihitung semuanya. Oke. Kemudian ada yang namanya penjualan, kan nggak mungkin karena kita perusahaannya adalah perusahaan dagang. Ada yang masih ingat perusahaan dagang itu perusahaan yang bagaimana? Ya, masih ingat nggak? Lupa Pak, gitu ya. Karena udah lama gitu ya. Ada yang masih ingat? Nggak ada?
Oke, perusahaan dagang. Regita. Apa tuh perusahaan dagang? Re, mana Re? Re itu kembali kita. Berarti saya kembali ke kita. Apa Regita? Ya. Perusahaan dagang itu yang seperti apa? Browsing dulu kali ini. Ya. Aduh. Yuk. Ayo Re, setahunya kamu aja. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Tanpa mengubah wujud, tanpa melalui proses. Ya, jadi nggak ada perubahan ya. Jadi hanya menjual dan membelikan saja ya. Perusahaan dagang, bukan pedagang pedaging atau pengangguran dalam ya kesana kemari gitu ya. Kesibukannya apa Mas? Jadi pedagang, pengangguran dalam ya. Bukan, tapi ini benar-benar real. Ya, real usaha yang dilakukan adalah adanya pembelian dan penjualan. Oke. Makanya nanti dicatat kapan kita beli, kapan kita jual. Ya, dengan metode yang sudah ada. Oke, kalau metode Frank atau rata-rata merupakan metode penentuan persediaan berdasarkan ketentuan dari perhitungan harga pokok rata-rata per unit. Dikalikan apa? Kali jumlah unit persediaan. Terus ada sisa persediaan, itu berdasarkan harga rata-rata selama periode tertentu. Oke, itu adalah sekilas tentang FIFO, LIFO, dan average. Sekarang membandingkan. Oke, sebelum membandingkan ada video dulu. Ya, saudara pemirsa, sudah bersama kami di channel Interabaja yang akan memberikan tutorial bagaimana cara mengirim barang melalui loket JNE. Merupakan perusahaan mengirim barang dari dalam maupun luar negeri. Jadi Anda tidak susah-susah lagi untuk mengirimkan barang dari dalam sampai luar negeri ataupun dari lokal dari antar kota maupun antar provinsi. Cukup melalui JNE. Itu salah satu usaha untuk delivery dari kota-kota sampai ke pelosok desa. Artinya Anda bisa menuliskan alamat tujuan sampai sedetil mungkin, bahkan sampai ke gang-gang ataupun ke RT-RT tertentu. Silakan diperhatikan. Kalau yang berat kepalanya silakan lupakan Anda taruh di bisa atas. mengaksesnya di www.jne.co.id. Di sana Anda bisa mengecek berbagai alternatif seperti mengecek tarif pengiriman dari satu kota ke kota lainnya dengan mengukur berat dan besarnya barang. Kemudian di sana juga ada cara dan ketentuan pengiriman. Misalnya Anda mengirim suatu barang, jadi barangnya itu menjadi tanggung jawab JNE seandainya rusak atau bagaimana, maka JNE telah menentukan syarat dan ketentuan proses pengiriman. Dan di situs resmi JNE juga ditegaskan bahwasanya ada beberapa jenis barang tertentu yang tidak bisa dikirim ataupun dilarang keras untuk dikirim, seperti narkoba ataupun sejenis barang-barang terlarang lainnya oleh pemerintah. Dengan ini Anda tidak serta-merta bisa mengirim adanya jika diikuti dengan packing dan asuransi. Barang yang sudah di packing dan juga alamat tujuan. Barulah setelah itu pihak JNE akan menentukan berapa ongkos kirimnya. Kemudian Anda akan dikonfirmasi ataupun ditanyakan tentang barangnya mau di packing asuransi atau tidak. Jika di packing maka akan ada penambahan biaya, jika tidak di packing maka biayanya adalah biaya reguler. Sedikit kami ulaskan cerita tentang
pengiriman barang. Terus sudah dilakukan, maka JNE akan memprosesnya dan Anda akan segera mendapatkan kode resi JNE. Ya. Sesuaikan dengan Itu termasuk di sini adalah sistem bagaimana cara jika telah selesai maka membuat scroll ke bawah ekspedisi dari JNE. JNE ekspedisi customer service sekian. Nah inilah Oke, itu intinya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mengungkapkan? Ada apa tadi di proses pengiriman? Yang pertama ada pengecekan, terus apa lagi? Pengukuran, apa lagi? Ada? Jelas ada apa? Yang dibungkus apa namanya? Ada barangnya, ada packingnya ya. Oke, ada bayar untuk jasa pengirimannya. Jadi semuanya ada. Sebenarnya itu adalah salah satu bagian dari usaha atau yang biasa kalian lakukan untuk proses pembelian dan penjualan. Karena kalian kan mungkin selama ini baru menikmati ataupun menggunakan jasanya, tapi belum melakukan jasa tersebut untuk bisa menambah pendapatan. Ya, kalian kan belinya online pakai jasa ini. Kenapa nggak pakai usaha sendiri gitu kan? Ya, harusnya ada semacam mungkin di jurusan kalian ada semacam prakteknya gitu ya kan, bisa bekerja sama dengan salah satu atau salah dua kebanyakan gitu ya. Salah saja cukup, yaitu salah satu usaha pengiriman jasa. Jadi kalian kalau nanti ada praktek bisnis online, barangnya itu tinggal kalian input juga. Walaupun mungkin satu kali transaksi mungkin dapatnya nggak terlalu banyak, 2.000 dan sebagainya, tapi kalau sering berarti akan menambah pendapatan daripada menggunakan jasa orang lain. Kan harus memiliki kerjasama sendiri misalkan ya. Kalau mungkin yang seperti tadi kan memang buka ada tempat dan biasanya cukup lumayan untuk depositnya dan sebagainya ya. Oke, kalian udah laku berapa jualannya online-nya? Belum ada yang laku? Udah sampai mana? Jualannya di mana saja gitu kan? Kan harusnya kalian paham, apalagi kalian sudah lama PKL malang melintang di dunia persilatan bukan ya, di dunia online-an ya. Chan ya, apalagi Chan sebagai pionir di sana gitu kan, pasti sudah mulai berproduksi ya. Jadi jangan berhenti, ilmu yang kalian dapatkan itu diterapkan ya. Kan semuanya hampir di 12 BDP 2 itu prakteknya di bisnis online ya. Jadi diterapkan ya. Kemarin yang di sini juga sudah 6 bulan gitu kan, dapat sertifikat, dapat di sertifikat ya. Oh belum dapat. Ya tinggal ditanyakan ya, untuk karena biasanya di semester 5 nanti kalian kan di semester 5 ya. Itu biasanya begitu penerimaan rapot itu nanti ada PKL-nya gimana dan nilainya berapa. Sekarang bukan hanya nilainya saja, tapi nilainya berapa, yaitu harus sudah kompeten. Jadi ikut ujian kompetensi, syaratnya seperti itu. Kalau dulu yang penting ikut PKL sudah cukup. Sekarang enggak, PKL tapi kompeten juga ya. Oke, seperti itu. Apalagi kalian di dunianya kalian ya. Bisnis online kan dunia kalian ya, dunia yang hanya kalian berhubungan dengan gadgetnya gitu, tapi menghasilkan seperti itu ya. Oke, kan kalian udah dapat materinya, dapat pelajarannya dan sebagainya, tinggal bagaimana dikembangkan dan diterapkan ya. Dulu Irfan bilang, saya masuk ke BDP bukan karena suruhan, bukan karena nggak keterima jurusan lain, tapi memang sudah niat masuk di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kalau yang mungkin dulunya terpaksa, ya sekarang jangan lagi terpaksa, karena kalian sudah nyebur, nanggung gitu ya. Kalau orang nyebrang dari tengah-tengah mau balik, sayang kan, ini dilewatkan saja, terus dijalani sampai dengan
selesai dan ditekuni, ya seperti itu. Karena memang peluangnya cukup banyak untuk kalian yang jurusan bisnis daring dan pemasaran, ya. Jadi yang lalu biarlah berlalu biarlah, ya. Karena kalian sudah di kapal yang tepat, ya. Sebenarnya jurusan yang tidak ada pernah matinya, karena teknologi juga mengikuti, ya. Kemudian sesuai dengan karakteristik kalian juga iya, ya kan, nggak pernah ketinggalan, gitu kan, ya. Kalian kan pasti kalau nggak bawa HP aja kayaknya separuh jiwaku melayang, gitu kan. Coba aja kalian datang ke sini HP-nya ketinggalan, lebih gelisah daripada ketinggalan uang saku, bener nggak? Nah, iya kan, udah separuh jiwa kalian itu ada di HP, ya. Jadi setiap saat kalian pegang, kalian bawa, tidur aja 24 jam ya kalian bersamanya, ya kan? Bersamamu, lagi-lagi Iwan sampai bingung Iwan. Oh dulu nyanyi dulu gitu. Saya sih nggak bisa nyanyi, tepuk tangan aja fals gitu. Tapi kan biasanya kalian senang banget. Nah, ini ada contoh transaksi yang terjadi itu di PT Jaya Abadi, ya, dari persediaan awal, kemudian ada faktor pembelian, ada penjualan dan sebagainya, ya. Ini sampai nanti kalian akan membuat sebuah bentuk format yang menggunakan ini, ya, metode FIFO, ya, ada metode LIFO dan metode Fred. Apaan tuh Pak? Gitu kan tadi udah diterangkan, ya. Apaan tuh? Ya, ada saja kayak gitu Pak. Ini kan kalian sebenarnya untuk mengetahui kalau seperti ini itu lebih harganya lebih enak yang mana, keuntungannya yang mana yang akan dipakai kalian. Ya, jadi pilihan ada di tangan Anda. Ya kan? Tapi semuanya dipelajari, metode FIFO, LIFO, dan Fred. Ya, nanti kalau kalian punya usaha, mana yang sangat menguntungkan kalau menggunakan metode tersebut, disesuaikan dengan kondisi atau barang yang kita jual belikan. Begitu? Oke. Oh, enggak ya, enggak begitu ya. Ivan begitu ya, kasihan ya Pan ya. Ivan bingung lagi, saya lagi gitu ya. Ya habisnya saya hafalnya nggak semuanya saya hafal sih. Kalau laki-laki saya cepat hafal karena sedikit, ya. Jadi mohon maaf untuk para wanita, ya, tidak saya hafalkan, ya. Tidak apa-apa gitu. Ya karena perbandingannya berapa? Anak laki-lakinya 4, jumlahnya 34, jadi 30 sendiri yang perempuan, ya. Karena apalagi kalau saya lihat di jurusan OTKP, kalau saya masuk kayaknya saya paling ganteng gitu kan, karena sendirian. Ya kan? Kalau di sini masih mending ada teman-temannya gitu kan, yang mungkin bisa membantu gitu kan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalian buka di Excel-nya, ya. Gitu. Kalau nggak ada apa nih, nggak ada. Oh, komputernya nggak ada Excel-nya, adanya Marcel ya. Marsha gitu ya. Adanya Marsha gitu ya. Oke, silakan dibuka, boleh dibuka. Dibuka apa ditutup? Dibuka. Ini nggak ya? Satu orang. Ini nggak bisa nggak? Bisa. Coba pindahkan ini sama. Oke ya, silakan dibuka dulu. Ya. Oke, jadi intinya nanti di pembelajaran yang mengenai FIFO, LIFO, dan Fred kalian akan tahu ya perbedaannya, terus kegunaannya, keuntungannya di mana saja, seperti itu ya. Oke, silakan dibuka dulu. Berapa menit? Oke, silakan membuka, jangan sampai berjam-jam ya. Masa buka Excel berjam-jam gitu ya.
Ya silakan. Ini juga depan jadi kok. Ya. Silakan. Yang belakang yang nggak ada boleh di depan. Ya. Oke, sudah semuanya dibuka. Saya kasih waktu 2 menit untuk membuka Excel. Silakan dibuka. Yes, sudah ya. Oke. Oke, silakan kalian boleh bikin kolom. Oke, sebentar ya. Saya ada yang sudah saya buka. Begini atau begitu? Begitu. Ya, di sini ada contoh nih. Ini adalah di sini ada Vivo ya, nanti diganti nih contoh persediaan, tapi ini Vivo. Atau dari sini aja. Boleh dari kartu persediaan, boleh dari sembarang satuan, metodenya Vivo. Ini kolomnya ada tanggal, nomor bukti, ya diterima itu ada nomor bukti, ada unit, ada satuan, kemudian ada jumlah. Ribet banget sih Pak. Enggak sebenarnya ya. Sama sebenarnya. Ini kenapa dihitam-hitam ya? Saya lupa ya. Oke, silakan. Lepas ya. Bukanlah yang salah lagi ya. Oke, silakan ya. Ini cara di metode Vivo. Kecilan. Cukup? Cukup ya. Oke, seperti itu. Silakan. Oke. Butuh waktu berapa menit untuk bikin kolom? 10 menit? Cukup? 2 jam. Silakan ya.